إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, di mana pada pertemuan kita yang terakhir kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Ghazwatu Badrin, setelah perang Badar, setelah kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang musyrikin Quraisy dan membunuh tokoh-tokoh mereka seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya. Maka ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi SAW tiba di kota Madinah. Ini sebagiannya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, namun kita ringkaskan kembali untuk menyambungkan dengan apa yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Baik, setelah terjadinya perang Badar, di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah terbunuhnya atau dibunuhnya dua gembong Quraisy yang sebelumnya tertawan, yaitu An-Nadhr ibnul Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayth. An-Nadhr ibnul Harith, kalau kita flashback lagi ke belakang, dialah orang yang pernah memprovokasi orang-orang sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah untuk meninggalkan Nabi SAW dan kembali kepada agama kesyirikan. Di antara upayanya adalah dia menyewa atau memperkerjakan biduan-biduan wanita untuk menyanyi, untuk menyenandungkan musik-musik untuk mengalahkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Demikian juga dia pernah berangkat menuju Persia untuk mempelajari kisah-kisah menakjubkan yang ada di negeri Persia itu. Tujuannya untuk mengalahkan kisah-kisah yang dibawakan oleh Nabi SAW di dalam Al-Quran. Dia juga pernah ke Madinah, Yathrib, untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi dan bertanya tentang tiga perkara, atau diberi tiga perkara, yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang kisah Dzulqarnain, dan juga tentang apa itu ruh. Agar tiga pertanyaan ini ditanyakan kepada Nabi SAW. Kalau dia memang benar Nabi, maka dia akan menjawabnya. Tapi kalau dia bukan Nabi, dia tidak akan bisa menjawabnya. Ini diantara keburukan-keburukan An-Nadhr ibnul Harith. Maka dibunuh oleh Nabi SAW. Para sahabat diperintahkan untuk membunuhnya. Demikian juga Uqbah bin Abi Mu'ayth juga dibunuh karena punya track record yang luar biasa. Uqbah bin Abi Mu'ayth pernah mencekik Nabi SAW. Kemudian juga dia pernah meletakkan jeroan unta di atas punggung Nabi SAW ketika beliau sedang sujud di dekat Ka'bah. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Ini sudah kita
sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian juga di antara peristiwa yang terjadi adalah Nabi SAW mengutus 2 orang sahabat, Abdullah ibn Rawahah dan juga Zaid ibn Harithah, untuk berangkat lebih dulu ke kota Madinah, mengabarkan kepada para sahabat yang gak ikut perang Badar, dikabarkan tentang kemenangan Nabi dan para sahabatnya di Badar. 2 orang sahabat itu Abdullah bin Rawahah dan Zaid ibn Harithah. Kemudian juga kita kisahkan tentang tawanan-tawanan di perang Badar, di mana Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berlaku baik kepada para tawanan-tawanan Badar. Nabi SAW mengatakan, istausu bihim khaira, hendaklah kalian berlaku baik kepada para tawanan-tawanan perang Badar. Maka para sahabat pun mempraktekkan bagaimana wasiat Nabi SAW, mereka memperlakukan para tawanan dengan baik. Di antaranya seorang tawanan yang bernama Abu Aziz, saudaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab sudah masuk Islam, tapi Abu Aziz ini tertawan. Ketika itu dia menceritakan bahwa selama ditawan oleh para sahabat Nabi SAW, dia selalu mendapatkan makanan berupa khubz, berupa roti. Sedangkan para sahabat yang menawan mereka, justru mereka hanya memakan tamar, hanya memakan kurma. Sampai-sampai Abu Aziz merasa malu, saya ditawan kok diistimewakan seperti ini, sedangkan mereka yang menawan hanya makan tamar. Maka para sahabat menjawab, demikianlah Nabi SAW memerintahkan kami untuk berbuat baik kepada kalian. Maka para sahabat menjalankan perintah tersebut. Kemudian juga sudah kita kisahkan tentang Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya tentang bagaimana nasib para tawanan-tawanan ini. Apakah kita bunuh mereka semua atau kita minta tebusan kepada keluarganya di Mekah? Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah. Wahai Rasulullah, ini tawanan-tawanan ini, mereka juga keluarga kita, anak-anak paman kita, anak-anak keluarga kita. Ara an ta'khudha minhum fidyatan fatakuna lana quwwatan 'alal kuffar fa 'asallahu ay yahdiyahum lil Islam. Saya berpendapat, kata Abu Bakar, kita ngambil fidyah, kita ngambil tebusan dari mereka. Kita ngambil fidyah dari mereka, dan bisa jadi dengan fidyah itu akan semakin bertambah kekuatan Islam, dan kita berharap semoga yang ditebus, yang dibebaskan ini, dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Makanya dalam satu riwayat Nabi SAW menyerupakan Abu Bakar ini sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim, di dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, barang siapa di antara umatku yang mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku. Tapi barang siapa di antara umatku yang durhaka kepadaku, artinya dia tidak mengikuti aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Nabi Ibrahim ingin supaya umatnya yang tidak mengikuti dia tetap diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga diucapkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam di akhir surah Al-Maidah, Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, apabila kau azab mereka ini, yaitu orang-orang yang menyelisihi aku, umatku yang menyelisihi aku, apabila kau azab mereka, maka sesungguhnya mereka juga hamba-hambamu. Namun apabila engkau mengampuni mereka, maka kau tetap Al-Aziz, kau tetap Zat yang maha mulia, dan kau Al-Hakim yang maha bijaksana.
Sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa menginginkan supaya umatnya yang menyelisihinya itu tetap diampuni sama Allah dan tidak diazab. Ya, maka Nabi menyerupakan Abu Bakar, sikapnya Abu Bakar dengan dua nabi tadi, Ibrahim dan Isa alaihissalam. Kemudian ini sudah. Oh, yang ini sudah. Ini nggak apa-apa. Murojaah lagi. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar ibn Khattab. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, la wallahi ya Rasulullah. Tidak demi Allah ya Rasulullah. Ma aral ladzi ra'a Abu Bakrin. Aku tidak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar. Walakinni ara an tumakkinna fanadriba a'naqahum fatumakkina aliyan min aqil fayadriba unuqahu wa tumakkinni min fulanin nasiban li Umar fa'adriba unuqahu. Aku tidak sependapat dengan Abu Bakar, tapi aku berpendapat bahwa kita membunuh mereka, kita menghabisi mereka ini, para tawanan-tawanan ini. Bagaimana caranya? Kita membunuh karib kerabat kita sendiri. Dicontohkan Ali bin Abi Thalib membunuh saudaranya, yaitu Aqil, dibunuh. Yang membunuh harus Ali bin Abi Thalib. Sedangkan aku membunuh keluargaku sendiri, karib kerabatku sendiri yang tertawan. Kenapa? Hatta ya'lam Allah annahu laisa fi qulubina hawadatun lil musyrikin. Sampai agar Allah mengetahui bahwa di hati kami tidak ada rasa kasihan kepada orang-orang musyrikin, meskipun mereka adalah karib kerabat kami. Haula'i sanadiduhum wa a'immatuhum wa qadatuhum. Mereka para tawanan-tawanan ini adalah bukan orang-orang yang cuman ikut-ikutan. Mereka adalah tokoh-tokoh pentolan-pentolan Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Maka Nabi SAW mengibaratkan, menyerupakan sikapnya Umar ini juga dengan seorang Nabi. Kalau Abu Bakar tadi siapa? Ibrahim dan Isa alaihissalam. Kalau Umar seperti Nabi siapa? Yang gak ada belas kasih sudah sama orang-orang kafir. Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam, Allah sebutkan, Nabi Musa alaihissalam Allah sebutkan dalam surah Yunus. Nabi Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, binasakanlah harta-harta mereka, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Washdud ala qulubihim, dan tutuplah, kuncilah hati-hati mereka. Jangan biarkan mereka beriman. Bayangkan, fala yu'minu, jangan biarkan mereka beriman sampai mereka mendapati azab yang pedih. Ya, Nabi Musa ingin supaya Fir'aun dan kaumnya ini saking beleneknya, jangan sampai mereka beriman. Kalau mereka beriman, mereka akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai mereka beriman, kunci hati-hati mereka, tutup hati mereka, jangan sampai mereka dapat hidayah ya Allah, sehingga mereka mendapati siksa yang pedih darimu. Kemudian juga ada nabi lagi yang tidak kasihan sama orang-orang kafir. Nabi siapa? Enggak. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam Allah sebutkan dalam surat Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan di muka bumi ini ada orang-orang kafir yang berkeliaran. Entekno kabeh. Habisi semua orang-orang kafir ini. Jangan sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini. Maka Nabi memisalkan sikapnya Umar seperti Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Muhammad SAW lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Hanya saja keesokan harinya Umar ibn Khattab mendapati Rasul SAW dan Abu Bakar sedang menangis. Maka dihampiri sama Umar ibn Khattab. Umar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka. Wahai Rasulullah, beritahu kepadaku apa yang menyebabkan engkau dan sahabatmu ini menangis, yaitu Abu Bakar. Fa in wajadtu bukaan bakaitu. Kalau aku dapati ada sebab menangis, maka aku menangis.
Wa illam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma. Tapi kalau aku tidak mendapati ada sebab yang pantas untukku menangis, maka aku tetap paksakan diriku untuk menangis supaya ikut nangis bersama kalian. Maka Nabi mengatakan, abki lilladzi arada alayya ashabu min akhdihimul fida laqad urida alayya adzabuhum adna min hadhihi syajarah. Aku menangis karena telah ditampakkan kepadaku siksaan bagi para sahabat-sahabat gara-gara mereka lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar mengambil tebusan. Ditampakkan kepadaku hampir-hampir para sahabat-sahabat ini terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya mereka dengan siksa Allah, lebih dekat daripada aku dengan pohon ini. Kenapa? Karena para sahabat ketika mereka ada sebagian mereka, enggak semua, ada sebagian mereka condong ke pendapatnya Abu Bakar untuk mengambil tebusan. Yang mereka inginkan apa? Dunia. Yang mereka inginkan dunia. Sedangkan Abu Bakar tidak menginginkan dunia. Abu Bakar tujuannya mengambil tebusan untuk supaya menjadi kekuatan bagi Islam, dan supaya orang-orang yang dibebaskan dengan tebusan tadi dapat apa? Diharapkan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngelihat di sini ada potensi harta, ada potensi fulus. Lihat ini para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Mereka ketika ada peluang harta di situ, ternyata mereka pun juga manusia biasa. Ada kecenderungan kepada duniawi. Nah, kalau para sahabat saja bisa terfitnah dengan harta, apalagi generasi setelahnya, apalagi kita. Makanya hati-hati dengan fitnah-fitnah harta seperti ini. Awalnya lillahi ta'ala, tapi ketika lihat fulusnya banyak, wah beda lagi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ad-da'wah salafiyah, dan viral beberapa bulan-bulan yang lalu para asatidzah kita mewanti-wanti tentang sebagian ikhwan yang gemar untuk menggalang donasi, gemar untuk open donasi ini, open donasi ini. Di antara sebabnya ini, kalau sekelas para sahabat saja terfitnah dengan harta, apalagi orang-orang seperti kita, apalagi orang-orang yang baru hijrah, baru mengenal sunnah, nggak paham apa itu akidah, nggak paham apa itu manhaj, baru ngaji sunnah, karena nggak ada kegiatan, apa yang dilakukan? Open donasi, hidup di situ dia, makan juga di situ dia. Maka fitnahnya besar. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, atau kata penulis di sini, setelah peristiwa tadi antara pendapat Abu Bakar dan Umar, setelah peristiwa tadi, maka para tawanan itu hukumnya dikembalikan kepada pemimpin. Tawanan-tawanan ini setelah peristiwa tadi, bagaimana hukumnya? Apakah harus dibebaskan dengan tebusan, atau apakah seperti Umar dibunuh semuanya? Maka ini kembali kepada ijtihadnya pemimpin. Syariatnya diperbarui, dinasakh sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 opsi di situ, dan ini kembali kepada ijtihadnya pemimpin. Opsi yang pertama, tawanan tersebut dibunuh, dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Sudah dipraktekkan 2 orang Quraisy yang dibunuh tadi, siapa? An-Nadhr ibnul Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Itu termasuk di antara tawanan yang dibunuh. Demikian juga nanti di antara Yahudi Bani Quraidah juga dibunuh tawanannya oleh Nabi SAW. Kemudian opsi yang kedua, para tawanan ini dibebaskan dengan tebusan. Dan nanti akan kita sebutkan Nabi mempraktekkan hal itu. Siapa yang dibebaskan dengan tebusan? Salah satunya mantunya Nabi. Istrinya siapa? Suaminya siapa berarti? Suaminya siapa? Zainab. Nah, siapa namanya? Abul As. Nanti akan kita kisahkan. Itu juga ditebus. Meskipun tebusannya dikembalikan lagi oleh Nabi SAW. Nanti akan datang kisahnya. Demikian juga Suhail bin Amr.
seorang khatibnya kafir Quraisy, itu juga ditebus. Nanti akan datang kisahnya. Atau yang ketiga adalah dibebaskan tanpa tebusan. Ya, dibebaskan tanpa tebusan apa-apa. Sebagaimana ada sebagian tawanan-tawanan yang nanti kita kisahkan dibebaskan tanpa tebusan, tapi dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya ada yang disuruh untuk mengajar baca tulis kepada orang-orang Ansor, kepada anak-anak Ansor. Ya, nanti akan datang kisahnya. Maka kembali kepada keputusan atau ijtihad dari pemimpin tersebut. Allah berfirman di dalam surah Muhammad ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha." Kata Allah, wahai kaum mukminin, orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang melawan orang-orang kafir, fadharbar riqab. Kalau ketika dalam keadaan perang, maka perangi mereka, bunuh mereka. Langsung dibunuh mereka. Jangan ngelihat, eman dipateni, nanti tidak bisa ditebus. Sehingga ketika ngelihat peperangan, ketika ngelihat orang-orang kafir di medan peperangan, yang mereka lihat bukan manusia, tapi yang mereka lihat orang-orang kafir ini seperti apa? Fulus. Iki fulus iki. Ojo dipateni. Eman ini prospeknya besar gitu. Jangan. Allah mengatakan kalau dalam medan peperangan bunuh. Sampai hatta idza akhantumuhum, sampai kalian berhasil mengalahkan mereka. Ya, ketika mereka sudah menyatakan kalah, maka berarti di situ baru bisa dibunuh, bisa ditawan, bisa dibebaskan atau bisa minta tebusan. Ya, fashuddul wathaq. Nah, ketika mereka sudah kalah, barulah opsi yang pertama, kalian boleh membunuh mereka juga. Atau fa imma mannan ba'du, kalian bebaskan tanpa tebusan, kalian bebaskan ya tanpa tebusan, wa imma fidaan, atau dengan tebusan. Maka tiga opsi ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat yang keempat. Kemudian, nah di sini kita baru masuk pembahasan tentang fidaul usara, tawanan-tawanan yang ditebus. Kalau tadi sudah ya, tawanan-tawanan yang dibunuh sudah, sekarang tawanan-tawanan yang ditebus. Kata beliau, ini belum ya? Ya. Kata beliau, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'al asra kullun ala qadri mali. Nabi membuat aturan tawanan-tawanan ini ditebus harganya mengikuti kadar ekonomi dia, ekonomi tawanannya. Yang tawanan miskin, ya tentu harga tebusannya rendah. Tapi kalau tawanannya ini orang kaya, maka Nabi minta tebusan yang tinggi. Bahkan kepada paman beliau sendiri, nanti kita ceritakan, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dia orang yang punya harta yang banyak, maka Nabi meminta harga yang tinggi kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Waman lam yakun indahu fida wa yuhsinul qira'ah wal kitaba ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahu ay yu'allima auladal ansar al qira'ata wal kitabah. Adapun yang enggak punya harta sama sekali, maka Nabi menjadikan tebusannya itu adalah mengajarkan baca tulis kepada anak-anak Ansor. Fa idza hadhiku fa huwa fida'uhu. Sampai anak-anak Ansor ini bisa baca tulis, maka dibebaskan. Wa ba'dul asra lam yakun indahu mal famanna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atlaqahum bighairi fida. Ada juga yang enggak punya harta sama sekali, dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tebusan. Diriwayatkan dari Abu Nuaim dengan sanadnya yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas menceritakan, lamma kana yauma badrin usira sab'un. Ketika perang Badar tertawan 70 orang Quraisy. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fida'a kulli wahidin
arba'ina uqiyatan dzahaban. Maka Nabi SAW menjadikan tebusan mereka, perorangan di antara mereka itu rata-rata 40 on uqiyah, seperti on emas. Imam Ahmad meriwayatkan juga dengan sanadnya yang hasan dari Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kana nasun minal asra yauma badrin lam yakun lahum fida'un faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fida'ahum ay yu'allimu auladal ansaril kitabah. Ini tadi yang kita sebutkan, di antara para tawanan-tawanan adalah orang-orang yang miskin, yang enggak punya harta. Maka Nabi menjadikan tebusan mereka adalah dengan ilmu, mengajari anak-anak Ansor membaca dan menulis. Kata para ulama belakangan, kenapa Nabi SAW mengganti tebusan harta dengan tebusan ilmu? Tebusan harusnya dengan harta, tapi sama Nabi SAW yang nggak punya harta tapi punya ilmu baca tulis, disuruh dia mengajari anak-anak Ansor baca tulis. Karena kata beliau, kanu fihi bi asyaddil hajah ilal mal. Padahal para sahabat Nabi dan para sahabatnya, mereka lagi butuh-butuh harta ketika itu. Tapi kenapa ini kok malah disuruh mengajarkan ilmu, bukan malah mengambil harta? Kata beliau, yuriana sumuwal Islam. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang mulianya Islam, tingginya kedudukan ilmu di dalam Islam. Dan juga untuk izalatil ummiyah. Tujuannya Nabi SAW untuk menghapuskan buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Walaysa hadza bi'ajib min dinin. Dan ini bukan hal yang aneh dalam agama kita. Karena ayat pertama kali yang turun di dalam Al-Quran adalah perintah untuk apa? Membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya Nabi memprioritaskan masalah ini supaya kaum muslimin itu memiliki ilmu, dan ilmu didapatkan dengan membaca dan menulis. Kemudian orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi SAW dari tawanan tanpa tebusan, di antaranya adalah seorang yang bernama Al-Muttalib ibnu Hantab. Al-Muttalib ibnu Hantab. Kemudian ada juga namanya Soifi ibnu Abi Rifa'ah. Ada juga namanya Abu Azza al-Jumahi. Di sini beliau menceritakan tentang yang terakhir tadi, Abu Azza al-Jumahi. Faqad kana faqiran. Abu Azza ini orang yang fakir. Wa dzu banatin, dia punya anak-anak perempuan yang banyak. Faqala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Azza ini mengatakan kepada Nabi SAW, laqad arafta mali min mal. Wahai Muhammad, kau tahu bagaimana hartaku. Kau tahu sendiri bagaimana kondisi ekonomiku. Wa inni ladhu hajatin wa dhu iyalin. Dan aku adalah orang yang fakir, dan aku punya keluarga, punya anak-anak. Famnun alayya, maka bebaskan aku tanpa tebusan. Dia minta belas kasih Nabi SAW. Famanna alaihi Rasulullah SAW, maka Nabi pun membebaskan dia tanpa tebusan. Tapi wa akhadha alaihi ahdan alla yuqatilahu wa la yudhahiru alaihi ahadan. Nabi minta janji dia, setelah kau dibebaskan, jangan lagi kau ikut berperang melawan kami. Jangan ikut peperangan-peperangan yang melawan kami, berhadapan dengan kami. Demikian juga meskipun kau tidak ikut berperang, jangan membantu orang-orang yang memerangi kami. Abu Azza diminta janji oleh Nabi, diberi janji seperti itu, untuk berjanji. Ternyata dia mengatakan iya. Setelah dibebaskan oleh Nabi SAW, falam yafilahu bisyai'in, ternyata dia tidak menunaikan janjinya, Abu Azza ini. Wala'ibal musyrikuna bi'aqlihi, orang-orang musyrikin telah memperdayai pemikirannya. Gak apa-apa, inti kan sudah bebas dari Muhammad. Muhammad gak tahu Muhammad di Madinah, kau sekarang di Mekah. Kau ikut bantu kita, kau ikut perang lagi sama kita. Muhammad gak tahu. Wis gak usah memegang janji itu sudah.
faraja'a ilaihim, maka dia pun kembali bergabung bersama orang-orang musyrikin Quraisy. Falamma kana yauma Uhudin usira aidan. Ketika nanti meletus perang Uhud, dia ikut di barisannya kaum musyrikin lagi, Abu Azzah ini. Padahal sudah janji nggak boleh ikut perang. Ternyata dia nggak menepati janjinya, mengikut perang di barisan kaum musyrikin dan tertawan lagi untuk kedua kalinya. Faqala, dia pun mengatakan sebagaimana ketika perang Badar, ya Muhammad munna alayya wa dzakara faqrahu wa iyalahu. Wahai Muhammad, bebaskan saya. Saya ini orang fakir. Saya ini punya keluarga, punya anak-anak yang banyak. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la ad'uka tamsahu aridaika bi Makkah taqulu sakhirtu bi Muhammadin marratain. Bunda, aku tidak akan membiarkan engkau tersenyum seraya mengatakan kepada orang-orang di Mekah, aku sudah ngibuli Muhammad ping pindho. Ya, aku enggak biarkan kau ini, kalau tak lepaskan nanti kau kembali ke kota Mekah mesem kau. Kau mengabarkan kepada orang-orang Mekah, aku berhasil ngibuli Muhammad 2 kali. Perang Badar sama perang Uhud. Oh, enggak. Kemudian Nabi mengatakan, la yuldahul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak nyemplung ke lubang yang sama 2 kali. Ya, seorang mukmin tidak akan terjatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Wa amara bihi faqutila yauma Uhud. Maka dia pun akhirnya dieksekusi oleh Nabi SAW. Kemudian di sini beliau menceritakan tentang para tawanan-tawanan yang ditebus dengan harta. Ya, tawanan-tawanan yang ditebus dengan harta. Di antaranya adalah seorang yang bernama Abu Wada'ah. Abu Wada'ah nama aslinya Al-Harith ibnu Dubairah As-Sahmi. Ya, kita panggil Abu Wada'ah. Fadahu ibnuhu Al-Muttalib. Dia dibebaskan oleh anaknya sendiri, namanya Al-Muttalib. Ceritanya, Nabi SAW mengatakan, inna lahu bi Makkata ibnan kayyisan tajiron zamalin. Abu Wada'ah ini, kata Nabi, dia ini kalau nggak salah punya anak di Mekah itu. Abu Wada'ah ini, kata Nabi, punya anak di Mekah. Seorang anak yang cerdas, tajir, seorang pedagang, zumalin, kaya raya, fulus dia. Wa ka'annakum bihi qad ja'akum fi talabi fida'i abihi. Ya, enggak lama anaknya pasti nanti akan mampir datang ke sini untuk menebus bapaknya ini. Nabi sudah punya firasat gitu. Maka benar firasat Nabi SAW. Sebelum anaknya datang di kota Mekah, orang-orang Quraisy ini mengumumkan untuk tidak tergesa-gesa menebus keluarganya di Muhammad ini. Ya, ada seruan di Quraisy, la ta'jalu bi fida'i asrakum la ya'rabu 'alaikum Muhammadun wa ashabuhu. Wahai orang-orang Quraisy, barang siapa yang mau menebus keluarganya kepada Muhammad, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa dulu. Tunggu dulu sampai beberapa hari. Karena kalau kalian tebus sekarang, Muhammad minta harga yang tinggi, jual mahal Muhammad. Maka tunggu nanti sampai berapa hari, ya nggak ada yang nebus, engkau lak mudun-mudun dewi regoi. Maksudnya gitu. Jangan sekarang. Faqala al-Muttalib ibnu Abi Wada'ah. Maka anaknya Abu Wada'ah tadi, yang namanya Muttalib, dia mengatakan sodaqtum. Iya, kalian benar juga ya. La ta'jalu. Jangan tergesa-gesa menebus tawanan-tawanan kita. Ternyata setelah siang harinya ngomong kayak gitu, malam harinya dia berangkat ke Madinah. Anaknya Abu Wada'ah ini, dia berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, dia pun menebus ayahnya. Abu Wada'ah ini ditebus sama anaknya dengan 4.000 dirham. Dengan harga 4.000 dirham. 4.000 dirham tadi sudah tak hitung. Kalau dikonversikan ke emas, ya, ke dinar, ke emas, itu sekitar hampir 1,5 kilogram emas. Ya, 1,5 kilo, bukan 1,5 gram, bukan 1,5 kilo emas. Emas ini bukan beras ya.
emas. Itu ditebus. Kata Imam Ibnu Katsir, wa kana hadza awwala asirin fudiya. Inilah tawanan pertama yang ditebus. Ya, tawanan Quraisy pertama yang tertebus. Kemudian tawanan berikutnya adalah Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr ini nanti kita kisahkan, dia masuk Islam. Ya, Suhail bin Amr ini adalah seorang khatib. Khatib artinya apa? Ya, yang suka berkhutbah, bukan khutbah kayak Jumat innalhamdulillah, bukan. Khatib artinya jubir, juru bicara. Ya, juru bicaranya orang-orang Quraisy yang suka menyenandungkan syair-syair. Ya, suka menyenandungkan syair. Isinya syair-syairnya itu adalah mencela Nabi SAW. Ya, maka ketika dia tertawan, Umar ibnul Khattab mengatakan, ya Rasulullah, da'ni anzi thaniyatai Suhail ibni Amr yadla'u lisanahu fala yaqumu alaika khatiban fi mautinin abadan. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mencabut giginya Suhail bin Amr ini. Ya, saya cabut giginya Suhail supaya dia nggak bisa lagi berkhutbah menjelek-jelekkan engkau selama-lamanya. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan Umar ibn Khattab ini. Kemudian Nabi mengatakan, innahu asa ayyakuma maqaman la tadhummuh. Jangan, karena nanti Suhail bin Amr ini dia akan berada di suatu posisi yang ketika itu tidak ada seorang pun di antara kalian yang mencela Suhail bin Amr ini. Nanti akan datang suatu peristiwa di mana Suhail bin Amr melakukan perbuatan yang kalian tidak ada satupun yang mencela Suhail bin Amr ini. Perbuatan apa itu? Ketika ayyamur riddah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak di antara sebagian kaum muslimin yang murtad keluar dari Islam pasca wafatnya Nabi SAW. Maka Suhail bin Amr yang sebelumnya memang sudah masuk Islam, Suhail bin Amr berkhutbah berdiri mengokohkan keimanan kaum muslimin ketika itu untuk tidak ikut-ikutan murtad. Dia yang berkhutbah mengokohkan keimanan kaum muslimin. Ya, fathabbata 'ala dinil hanif, sehingga kaum muslimin ketika itu konsisten, komitmen, kokoh di atas agama yang lurus. Isya 6:3 berapa? Kurang 1 menit. Kok mundur di sini? Surabaya 35. Baik, sekarang kita masuk ke break dulu. Baik, kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan kisah tentang mantunya Nabi, suaminya Zainab, Al-As ibn Rabi'.
Baik, kita lanjutkan kembali. Tawanan berikutnya adalah Abul As ibnu Rabi' radhiyallahu anhu. Ya, tapi ketika peristiwa ini beliau masih belum masuk Islam, alias masih dalam keadaan musyrik. Kita tahu bahwa Nabi SAW memiliki putri-putri seperti Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Zainab dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhunna. Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu sebelum dinikahi oleh Utsman bin Affan, dia dinikahi oleh dua putra Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Adapun Zainab dinikahi oleh Al-As ibnu Rabi'. Ya, adapun Fatimah masih belum menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ruqayyah dan Ummu Kulthum, ya sebagaimana tadi, setelah diceraikan oleh Utbah dan Utaibah, dia pun dinikahi oleh Utsman bin Affan, namun tidak secara berbarengan. Setelah Ruqayyah wafat, barulah Utsman menikahi Ummu Kulthum, karena nggak boleh menikah kakak beradik dalam satu pernikahan sekaligus. Allah melarang di dalam firman-Nya di surah An-Nisa, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan di antara yang diharamkan adalah kau menggabungkan antara dua bersaudara dalam satu pernikahan. Ketika itu belum ada larangan menikahkan putri-putri dengan orang-orang musyrik. Belum turun firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikina hatta wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Al-ayah. Jangan kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik. Sungguh budak wanita tapi dia beriman lebih baik daripada wanita yang musyrik, meskipun dia membuat engkau takjub, membuat engkau senang. Dan jangan kalian menikahkan putri-putri kalian dengan lelaki-lelaki yang musyrik. Sungguh seorang budak yang beriman lebih baik daripada lelaki yang musyrik. Ini belum turun ayat ini, sehingga sebagian atau putri-putri Nabi SAW dinikahi oleh orang-orang musyrik ketika itu. Tapi kisahnya, Abul As ibnu Rabi', istri suaminya Zainab binti Rasulullah SAW, dia tertawan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika di kota Mekah itu sedang ramai masalah tawanan-tawanan Badr, maka Zainab mendengar bahwa suaminya juga ikut tertawan. Zainab ini gak ikut hijrah ya. Zainab masih di kota Mekah, dia gak ikut hijrah ketika itu. Dia bersama suaminya Abul As ibnu Rabi'. Maka dia gak punya harta yang bisa digunakan untuk menebus suaminya ini, yaitu Abul As ini. Akhirnya harta satu-satunya dia adalah kalung pemberian ibundanya. Siapa? Khadijah. Ya, karena semua anak-anak putra-putri Nabi semuanya dari rahim Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka ketika Zainab ini dulu menikah dengan Abul As, maka Khadijah menghadiahkan kalungnya kepada Zainab. Di malam pertamanya, di malam pengantinnya itu dihadiahkan untuk supaya Zainab terlihat cantik di hadapan Abul As. Dihadiahkan kalungnya itu. Maka dia perintahkan seseorang untuk membebaskan suaminya dengan kalungnya tadi itu. Sesampainya utusan ini di Madinah, maka Nabi SAW tatkala melihat kalung tersebut, falamma ra'aha Rasulullah SAW raqqa laha riqqatan syadidah. Nabi ketika melihat kalung itu, Nabi terharu, Nabi sedih dengan kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalung ini mengingatkan dengan istrinya, mengingatkan dia kepada istri yang dia cintai, yaitu Khadijah. Ini kalung Khadijah yang pernah diberikan kepada Zainab. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha alladhi laha faf'alu. Wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian apabila
ini Abul As ini kita bebaskan, dan tebusannya juga tidak kita ambil, kita biarkan dia membawa tebusannya tadi. Kalau kalian setuju dengan ide ini, maka lakukanlah. Artinya bebaskan Abul As ini. Nabi meminta pendapat para sahabat. Padahal Nabi pemimpin. Kalaupun Nabi mau, Nabi bisa langsung bebaskan saja. Meskipun sahabat gak terima, kok keluarga kami dibunuh. Kalau mantumu dibebaskan, gitu. Padahal Nabi punya wewenang di situ, beliau sebagai pemimpin. Enggak, tapi Nabi minta pendapat para sahabat. Maka para sahabat pun mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, fa'atlaquhu wa raddu 'alaiha alladzi laha. Maka para sahabat pun membebaskan Abul As dan juga mengembalikan kalung yang tadi mau dijadikan sebagai tebusan itu. Sebelumnya Nabi SAW sebelum membebaskan Abul As, Nabi juga mengambil janji dari Abul As. Nabi juga minta sesuatu dari Abul As. Nabi meminta kepada Abul As an yursila ilaihi Zainab. Nabi minta kepada Abul As untuk mengirim kayak dipaket gitu. Apa berarti? Mendatangkan, ya. Membiarkan Zainab untuk datang ke Madinah. Mendatangkan Zainab ke Madinah, biarkan Zainab hijrah ke Madinah. Kenapa Nabi menyuruh? Karena sudah jadi istrinya Abul As. Seorang istri, mana yang lebih didahulukan ketaatannya? Suami. Makanya Nabi meminta kepada suaminya tadi. Maka diiyakan sama Abul As. Nah, di sini ada kisah yang panjang. Ketika Zainab mau berangkat ke kota Madinah. Ketika Zainab mau berangkat ke kota Madinah, Zainab keluar dari kota Mekah bersama kafilah rombongannya Bani Kinanah. Ada rombongan Bani Kinanah yang juga sama-sama menuju Madinah. Nah, dia ikut di situ. Dia keluarnya itu secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh banyak orang. Fa'adrakaha Habbar ibnul Aswad. Maka kepergian Zainab ini diketahui oleh seorang musyrik yang bernama Habbar ibnul Aswad. Dan dia juga masuk Islam nanti, tapi ketika ini masih musyrik. Maka tunggangannya, unta yang ditunggangi sama Zainab itu dilempari dengan tombak. Sampai singkatnya akhirnya Zainab terjatuh, dan ketika itu Zainab keadaannya dalam kondisi hamil. Maka menyebabkan Zainab keguguran dan mengeluarkan darah yang banyak. Akhirnya ketika itu Zainab sudah mengurungkan untuk tetap nekat berangkat ke Madinah. Sampai pada akhirnya Nabi SAW mengutus Zaid bin Harithah dengan cincinnya. Nabi memberikan cincinnya kepada Zaid bin Harithah, suruh berangkat ke kota Mekah untuk membebaskan atau untuk mengantarkan Zainab ke kota Madinah. Zaid bin Harithah sesampainya di kota Mekah, beliau melihat ada penggembala yang sedang menggembalakan kambing-kambingnya. Ketika ditanya milik siapa kambing ini, dia mengatakan ini milik Abul As. Tentunya juga milik Zainab. Maka Zaid bin Harithah meminta, maukah engkau aku minta tolong kepadamu untuk mengantarkan cincin ini kepada Zainab. Karena Zainab tahu ini cincinnya ayahnya, cincinnya Nabi SAW. Maka kata penggembala gini, "Naam." Dia pun akhirnya mendatangi Zainab dan mengantarkan cincin tersebut. Maka Zainab mengatakan, "Man a'taka hadza?" Siapa yang ngasih kau cincin ini? Dia tahu itu cincinnya Nabi SAW. Faqal rajulun. Ada tadi seorang, saya ketemu dengan seseorang, dia ngasih cincin ini, suruh ngasih kepadamu. Qalat wa aina taraktahu? Di mana kau bertemu dengannya? Di mana kau meninggalkan orang tadi itu? Maka nakadha wa kadha, kata penggembala tadi, di tempat ini dan ini. Fasakanat hatta idza kana lail kharajat ilaihi. Ketika malam hari, Zainab pun pergi menuju tempat tersebut dan bertemu dengan Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah memang ditugaskan Nabi SAW untuk mengekspor, mengantar Zainab ke kota Madinah, dan akhirnya sampai di kota Madinah. Maka Nabi pun memuji Abul As ibn Rabi, suaminya Zainab ini. Nabi mengatakan, haddatsani fasadaqani wa wa'adani fawafali.
dia mengucapkan kepadaku ucapan dan dia jujur dalam ucapannya itu. Abul As. Dan dia berjanji kepadaku dan dia tepati janjinya. Artinya Abul As mengizinkan Zainab untuk pergi menuju ayahnya di Madinah. Nah, akhirnya sampai di Madinah. Adapun tadi yang menombak untanya Zainab sampai Zainab terjatuh dari unta dan keguguran, ya, namanya Habbar ibnul Aswad. Nabi dengar ini, Habbar ini sudah mencelakai putrinya. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat, in wajadtum fulanan wa fulanan fa ahriquhuma binnar. Kalau kalian mendapati fulan dan fulan, maka bakar mereka dengan api, kata Nabi. Fulan dan fulan ini, kata para ulama, maksudnya adalah Habbar ibnul Aswad. Maka tatkala para sahabat mendapatkan hal itu, perintah itu dari Nabi SAW, kemudian gak lama Nabi meralatnya. Ya, kemudian gak lama Nabi meralatnya karena Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Inni amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan." Wahai para sahabat, tadi aku mengatakan kepada kalian untuk kalau kalian mendapati fulan dan fulan, obongan, bakar itu. Ya, wa innan nar la yu'adzibu biha illallah. Sedangkan tidak boleh ada yang membakar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini diambil hukum fikih tidak boleh membunuh seseorang dengan cara dibakar. Ya, karena yang berhak untuk mengazab dengan api hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Tapi tetap kalau kalian mendapati mereka ini diantaranya Habbar, maka tetap bunuh mereka meskipun bukan dengan cara dibakar. Ya. Maka ya mereka pun mencari Habbar ini. Akan tetapi para sahabat-sahabat ini mereka tidak berhasil menangkap Habbar ibnul Aswad. Ya, tidak berhasil menangkap Habbar ibnul Aswad. Justru Habbar ibnul Aswad masuk Islam setelah peristiwa Fathu Mekah. Wa hasuna islamuhu, dan Islamnya terus membaik. Ya, terus meningkat keislamannya. Wa asya ila khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan dia tetap hidup Habbar ini sampai masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik, itu tentang suaminya Zainab. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kisahkan tentang Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tebusan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Baik, ana kira ini wallahu taala alam, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.